Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 172. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ibu mertua saya yang sederhana mungkin benar-benar pergi ke perjamuan besok. Aditya melihat Rizal dan berkata, "Hehe, ini pekerjaan rumah tuan muda, dan aku tidak boleh terlibat. Tapi kamu menyebut ibu mertuamu, jadi aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata. Ibu mertuamu benar-benar tidak senonoh." Rizal berkata kepada Aditya sambil tersenyum, "Tidak mungkin. Siapa yang memintaku untuk memiliki ibu mertua seperti itu? Mari kita mulai bisnis. Karena Sony mencari mati seperti ini, tentu saja aku ingin memenuhinya," kata Aditya. Rizal tersenyum dan berkata kepada Aditya, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan Sony?" "Besok saya akan membawa beberapa orang lagi dan membunuh Sony saja," kata Aditya. Rizal menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Aditya, "Tuan muda, Anda tidak tahu apa-apa. Sony sudah persiapkan dengan baik kali ini. Dan pembunuh yang dia undang dari Palopo akan tiba di kota Manado malam ini. Semuanya sudah dilatih pembunuh profesional." "Sangat kuat?" Aditya bertanya pada Rizal dengan cemberut. "Tentu saja, jika itu hanya gangster biasa, saya tidak perlu maju sama sekali. Orang-orang di bawah Dilan dapat membantu tuan muda. Tapi kali ini, para pembunuh profesional ini, orang-orang di bawah Dilan tidak dapat menanganinya sama sekali," kata Rizal dengan sangat serius. Aditya tahu bahwa Rizal tidak akan berbicara omong kosong. Karena Rizal mengatakan ini, itu pasti lebih serius dari ini. "Oke, bagaimana menurutmu?" Aditya menanyakan pendapat Rizal. Rizal sudah membuat pengaturan. Dia tersenyum pada Aditya dan berkata, "Saya sudah menemukan hotel yang dipesan Faisal. Jika tuan muda tertarik, apakah kita pergi ke sana sekarang?" "Oke," Aditya setuju. Rizal tidak mengatakan apa-apa, menyalakan mobil, dan membawa Aditya langsung ke hotel berbintang. Setelah memasuki hotel, Rizal langsung memanggil bosnya keluar. Begitu bos melihat Rizal, dia merasakan tekanan kuat yang membuatnya merasa merinding. Ini juga normal. Rizal telah membunuh banyak orang, dan secara alami memancarkan aura pembunuh yang tak terlihat, yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. "Kamu bosnya?" "Ya, cari tempat untuk bicara." Setelah Rizal selesai berbicara, dia menyeret bosnya ke ruangan acak. Pemilik hotel bahkan tidak berani menolak setelah memasuki kamar pribadi. Dia berdiri di samping, menunggu Aditya dan Rizal menanyainya. Aditya sedang duduk di kursi, sementara Rizal berdiri di samping Zoutian. Baru pada saat itulah pemilik hotel menyadari bahwa ternyata Aditya memiliki keputusan akhir. Dia buru-buru mengangguk ke Aditya dan berkata, "Tuan, jika Anda memiliki pesanan, Anda bisa mengatakannya." Khawatir tentang ini, Aditya melirik anggur Rizal. Rizal mengerti dan bertanya kepada pemilik hotel, "Apakah ada seorang pria bernama Faisal yang akan mengadakan perjamuan di hotel Anda besok?" Ya, ada." Pemilik hotel menjawab dengan gemetar, "Ya, ada beberapa teman kami yang mengintai di hotelmu sebelumnya. Bisakah kamu bekerja sama dengan kami?" Rizal bertanya kepada pemilik hotel, dan menatapnya. Pemilik hotel ketakutan. Dia secara naluriah merasa bahwa Rizal bukan orang biasa, dan dia harus mengirim orang untuk mengintai di hotel. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi besok? Semakin memikirkannya, semakin dia takut. Pemilik hotel tidak berbicara untuk sementara waktu. "Saya tidak berdiskusi dengan kamu. Orang-orang saya akan datang malam ini untuk melangkah di tempat ini. Jika kamu mengungkapkan ini kepada Faisal, berhati-hatilah dengan hidupmu," Rizal memperingatkan pemilik hotel. Pemilik hotel mengangguk lagi dan lagi, merasa sangat cemas. Setelah Rizal menjelaskan lagi, dia dan Aditya pergi dari hotel itu. Dalam perjalanan kembali, Rizal berkata kepada Aditya, "Jangan khawatir, tuan muda.
Kamu bisa datang besok. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku akan datang, Aditya berkata dengan dingin. Dia telah berubah pikiran sekarang. Karena Sony ingin melakukan sesuatu, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Sony ini pergi. Kalau tidak, orang sial berikutnya mungkin adalah keluarganya. Leo dan istrinya mengalami kecelakaan. Ini baru permulaan. Jika keluarga Faisal tidak dihancurkan, tidak akan ada kedamaian di masa depan. Dengan pemikiran ini, Aditya kembali ke tempat dia parkir di mobil Rizal. Setelah mengobrol beberapa kata lagi dengan Aditya, Rizal pergi. Aditya masuk ke mobilnya sendiri dan kembali ke villa. Farah ada di kamar saat ini, dan dia sangat gelisah. Dia tahu ibunya terlalu naif, dan tahu bahwa jika dia tidak bisa menanganinya, Dahlia akan pergi ke perjamuan besok. Dan Farah tidak tahu kemana Aditya pergi. Seolah-olah dia sedang terburu-buru ketika dia keluar, yang membuat Farah semakin khawatir. Hanya ingin menelepon Aditya untuk bertanya, dan Aditya kembali. Aditya, apa kamu baik-baik saja? Farah menyapanya dan bertanya kepada Aditya. Tidak apa-apa. Aditya tidak mengatakan apa-apa tentang kecelakaan istri Leo, hanya karena dia takut Farah akan khawatir. Mereka berdua mengobrol sebentar di kamar, dan setelah larut malam, mereka pergi tidur dan beristirahat. Pada pukul 9 pagi keesokan harinya, Dahlia datang mengetuk pintu. Setelah Aditya membuka pintu, wajah Dahlia sangat jelek, tetapi dapat dilihat bahwa Dahlia merasa bersalah sekarang. Faktanya, Dahlia datang dan mengetuk pintu. Dia berpakaian cukup bagus hari ini, dan dia hanya ingin menghadiri pesta ulang tahun Faisal. Dan kemarin, dia membuang kata-kata besar dan berjanji pada Faisal untuk membawa Farah ke pertemuan. Jadi dia datang untuk memanggil Farah dengan berani. Di mana Farah? Dahlia melihat ke dalam ruangan dan bertanya kepada Aditya. Aditya mengabaikan Dahlia. Jika dia tidak memutuskan untuk menghadiri perjamuan kemarin, Aditya akan menendang Dahlia lebih awal. Melihat Aditya tidak menghiraukannya, Dahlia sangat gembira, berpikir bahwa Aditya telah berubah pikiran. Bisakah Farah pergi bersamaku? Farah, cepat ganti pakaianmu dan ikut denganku. Dahlia melihat Farah dan menyapa. Farah tidak ingin pergi sama sekali, tetapi melihat Dahlia memanggilnya, dia benar-benar cemas. Jika ini membuat Aditya marah, Dahlia akan dipukuli jika dia tidak melakukannya dengan benar. Bukankah kamu setuju kemarin? Aku tidak akan pergi. Jadi ibu jangan pergi juga, kata Farah kepada Dahlia. Kamu anak yang membantah. Ibu sudah berjanji pada paman Faisalmu kemarin. Apakah kamu tidak memberi ibu sedikit kehormatan? Kata Dahlia sangat tidak senang. Farah benar-benar kesal, dan berkata kepada Dahlia, aku sudah memberitahumu bahwa Faisal bukanlah orang yang baik. Tidak bisakah kamu menjauh darinya? Marah saja padaku. Mengapa kamu percaya pada omong kosong Aditya dan memperlakukan orang baik sebagai orang jahat? Dahlia berkata dengan marah. Farah ingin membantah beberapa kata lagi, tetapi dia merasa tidak ada gunanya berkata lebih banyak, dan sekarang Dahlia terobsesi. Farah, jika itu masalahnya, maka aku akan menemanimu. Aditya tiba-tiba berkata kepada Farah. Farah terkejut. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Aditya akan menemaninya? Aditya, apakah kamu serius? Farah bertanya dengan tidak percaya. Yah, jangan khawatir. Aku akan pergi denganmu. Tidak apa-apa. Aditya mengangguk. Farah sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak tahu alasannya, tetapi Aditya bersedia menemaninya. Tentu saja dia sangat lega. Ini juga menghindari pertengkaran dengan Dahlia, dan Farah memutuskan untuk pergi dengan Aditya. Dahlia benar-benar terkejut. Dia tidak berharap Aditya berubah begitu banyak, tetapi dia setuju untuk pergi, dan bahkan membawa Farah bersamanya. Meskipun Dahlia tidak ingin membawa Aditya, tetapi jika Aditya tidak pergi, Farah pasti juga tidak akan pergi. Jadi Dahlia harus menyetujuinya. Setelah meninggalkan rumah, Aditya langsung pergi ke hotel berbintang yang dia kunjungi kemarin. Dahlia masih bertanya-tanya, bagaimana Aditya tahu? Dia tidak memberitahu Aditya kemana dia pergi. Apakah kamu tahu di mana Faisal mengadakan pesta ulang tahunnya?
Dahlia bertanya kepada Aditya dengan rasa ingin tahu. Aditya tersenyum dingin dan berkata kepada Dahlia, lebih dari mengetahui lokasinya. Faisal akan menangkapmu. Dia akan menyerang Farah. Dan dia akan membunuhku. Aku tahu semua ini. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin? Dahlia berkata kepada Aditya dengan marah. Apakah itu omong kosong? Lihat saja nanti. Jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Jangan membuat masalah di rumah lagi. Oke. Aditya berkata kepada Dahlia suam-suam kuku. Maksudmu aku keluar untuk membuat masalah? Sebaliknya, katakan padaku, ada apa denganku? Apa yang salah dengan menghadiri pesta ulang tahun? Dahlia masih sangat tidak yakin dan bertanya pada Aditya. Bersambung.